Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa dari Universitas Darwan Ali akan menyampaikan materi terkait anggaran pada perusahaan dagang. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan anggaran pada perusahaan dagang ini. Karena anggaran pada perusahaan dagang ini berkaitan eratnya dengan anggaran induk. Baik, untuk nama-nama anggota kelompok, saya sendiri, Fauzan Eka Prasetya, kemudian ada Salwa Urmila, Parni Triatmoko, Dia Ananda, Siti Aliyah, Jen Jovita Halim, dan Fitri Desimawati. Baik, untuk tahap pertama akan disampaikan oleh Siti Aliyah. Dengan mempelajari bab ini, diharapkan nantinya memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk yang pertama, menganalisis anggaran induk pada perusahaan dagang, dan yang kedua, menyusun anggaran induk pada perusahaan dagang. Sekilas tentang perusahaan dagang. Yang pertama ada pengertian. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli produk atau barang jadi, kemudian dijual kembali. Perusahaan membeli melalui vendor dan menjual kembali kepada pelanggan atau konsumen. Contohnya dealer motor, mobil, minimarket, toko baju, dan lain-lain. Dan setiap tahun, tepatnya pada akhir tahun atau bulan Desember, perusahaan selalu menyiapkan atau melakukan penyelesaian statistik untuk menyusun anggaran pada perusahaan dagang melalui anggaran induk atau master budgeting. Dan selanjutnya ada menganalisis anggaran induk pada perusahaan dagang. Ada beberapa langkah dalam menyusun anggaran induk pada perusahaan dagang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, penyusunan anggaran pembelian barang dagang. Yang ketiga, penyusunan anggaran operasional. Dan yang keempat, penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Dan yang terakhir, ada penyusunan anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran induk pada perusahaan dagang. Contoh, PT Kencana Sari yang didirikan sejak tahun 2004 memiliki toko kids store yang khusus menjual pakaian anak-anak. Selama ini, toko tersebut menjual 4 jenis pakaian, yaitu pakaian model AX dan BX, serta celana model CY dan TY. Berikut ini adalah penyusunan anggaran penjualan aktual untuk PT Kencana Sari pertanggal 31 Desember 2007. Selanjutnya, penyusunan anggaran penjualan. Di sini bisa kita lihat laporan penjualan aktual tahun 2007, di mana ada kuantitas, harga jual, dan penjualan. Untuk kuantitas AX itu 12.000 dengan harga jual 50.000, jadi penjualan 600.000 didapat dari hasil kuantitas 12.000 dikali 50.000 hingga selesai sampai di seperti itu, lalu bagian totalnya dijumlah. Manajemen PT Kencana Sari menargetkan kenaikan kuantitas penjualan barang pada tahun 2018 naik sebesar 10% dibandingkan penjualan tahun 2017, dan harga jual ditargetkan naik 5% setiap unit produk dibandingkan dengan tahun 2017. Untuk peningkatan tahun 2018 tersaji pada laporan berikut. PT Kencana Sari itu pada anggaran penjualan tahun 2018 kuantitas 13.200 didapat dari hasil slide sebelumnya, yaitu 12.000 dikali 10% sama dengan 1.200, jadi hasilnya adalah 13.200. Dan untuk harga jual sama, yaitu 50 yen, itu hasilnya 2.500. Maka hasilnya pada slide ini bisa kita lihat 52.500, lalu
sampai DY kita hitung seperti itu, dikalikan 10% untuk kuantitas dan 5% untuk harga jual. Selanjutnya, penyusunan anggaran pembelian barang dagang. Setelah anggaran penjualan telah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran pembelian barang dagang, di mana anggaran ini menyajikan informasi tentang berapa banyak barang dagang yang akan dibeli dalam periode tertentu. Berikut beberapa informasi yang diperlukan dalam penyusunan anggaran pembelian barang dagang, yaitu yang pertama, jumlah penjualan barang dagang, yang kedua, perkiraan jumlah persediaan akhir barang dagang di akhir periode, yang ketiga, jumlah persediaan awal barang dagang, yang keempat, perkiraan harga pembelian barang dagang untuk satu periode. Berikut adalah format sederhana dalam penyusunan anggaran pembelian barang dagang. Dalam format sederhana ini, terdapat penjualan per unit, ditambah persediaan barang dagang akhir, kemudian persediaan barang yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan barang dagang awal, maka ditemukanlah jumlah barang dagang yang akan dibeli. Kemudian dikalikan harga pembelian barang dagang, sehingga diperolehlah anggaran pembelian barang dagang. Selanjutnya, contoh kedua, setelah anggaran penjualan tahun 2008 dibuat, staf anggaran PT Kencana Sari segera menyiapkan anggaran pembelian barang dagang untuk tahun 2008. Berikut adalah informasi-informasi yang diperoleh staf PT Kencana Sari untuk menyusun anggaran pembelian barang dagang. Yang pertama, jumlah penjualan barang dagang dalam unit untuk 2007 diperoleh dari anggaran penjualan barang dagang. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan perkiraan penjualan barang dagang untuk produk AX, BX, CY, dan DY. Penjualan atau unit merek AX sebesar 13.200, yang BX sebesar 6.600, yang CY sebesar 26.400, yang DY sebesar 19.800. Dua, persediaan akhir barang dagang untuk tahun 2008 adalah 10% dari penjualan atau unit di tahun 2008 untuk setiap produk. Yang ketiga, berikut ini adalah informasi tentang persediaan awal barang dagang PT KS di tahun 2008. Kuantitas persediaan awal pada AX sebesar 1.000, yang BX sebesar 500, yang CY sebesar 240, yang DY sebesar 350. Harga beli sebesar yang AX sebesar 26.000, yang BX sebesar 39.000, yang CY sebesar 32.000, yang DY sebesar 50.000. Ini adalah informasi tentang harga beli produk AX, BX, CY, dan DY dari pemasok untuk tahun 2008. Harga beli tahun 2008, AX sebesar 28.000, BX sebesar 42.000, CY sebesar 35.000, dan DY sebesar 55.000. Di bawah ini adalah anggaran pembelian barang dagang PT KS untuk tahun 2008. Penjualan atau unit pada AX sebesar 13.200, BX sebesar 6.600, CY sebesar 26.400, DY sebesar 19.800. Ditambah dengan persediaan barang dagang akhir pada AX sebesar 1.320, yang BX sebesar 660, CY sebesar 2.640, yang DY sebesar 1.980. Persediaan barang dagang yang dibutuhkan pada AX sebesar 14.520, BX sebesar 7.260, CY sebesar 29.40, DY sebesar 21.780. Dikurangi dengan persediaan barang dagang awal pada AX sebesar 1.000, pada BX 500,
CY sebesar 240, dan DY sebesar 350. Jumlah barang dagang yang akan dibeli pada AX sebesar 13.520, BX sebesar 6.760, CY sebesar 28.800, DY sebesar 21.430, dikalikan dengan harga pembelian barang dagang dalam rupiah pada AX sebesar 28.000, BX sebesar 42.000, CY sebesar 35.000, dan DY sebesar 55.000. Anggaran pembelian barang dagang atau dalam rupiah, ribuan rupiah, pada AX sebesar 378.560, yang BX sebesar 283.920, pada CY sebesar 1.008.000, pada DY sebesar 1.178.650 rupiah. Totalnya sebesar 2.849.130 ribu. Penyusunan anggaran beban operasional. Dalam penyusunan anggaran beban operasional, perusahaan dagang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu satu, beban penjualan atau selling expenses adalah segala biaya pengeluaran yang ditunjukkan untuk menunjang kegiatan penjualan barang dagang. Yang kedua, beban administrasi atau administrative expenses adalah biaya operasi perusahaan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penjualan barang dagang. 1. Beban penjualan atau selling expense. Jenis pengeluaran: beban gaji, komponen beban tetap 3 juta per bulan, dan komponen beban variabel 0,5% dari penjualan. Beban utilitas, komponen beban tetap 500.000 per bulan, dan komponen beban variabel 0,1% dari penjualan. Beban iklan, komponen beban tetap 30 juta per tahun. Beban penyusutan peralatan, komponen beban tetap 2.500.000 per bulan. Beban lain-lain, komponen beban tetap 200.000 per bulan. 2. Beban administrasi atau administrative expense. Jenis pengeluaran: beban gaji, komponen beban tetap 2.500.000 per bulan. Beban utilitas, komponen beban tetap 500.000 per bulan. Beban pemesanan pembelian barang dagang, komponen beban tetap 50.000 per order. Jumlah order di tahun 2007 sebesar 24 order. Beban penyusutan peralatan, komponen beban tetap 2.500.000 per bulan. Beban perlengkapan, komponen beban tetap 50.000 per bulan. Beban lain-lain, komponen beban tetap 100.000 per bulan. Berikut ini adalah anggaran beban operasional PT Kencana Sari tahun 2008. Dengan menjumlahkan beban penjualan dan beban administrasi, baik itu beban tetap maupun beban variabel, sehingga didapatkan total sebesar 206.456.100 rupiah. Penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Pada anggaran beban pokok penjualan ini menyajikan tentang perkiraan beban pokok penjualan untuk periode mendatang. Beban pokok penjualan adalah biaya persediaan barang dagang yang telah terjual pada suatu periode tertentu. Informasi yang diperlukan untuk menentukan beban pokok penjualan adalah sebagai berikut. 1. Data tentang pembelian barang dagang, persediaan awal barang dagang, dan persediaan akhir barang dagang. 2. Asumsi arus biaya yang digunakan, FIFO, LIFO, atau average. Berikut adalah format untuk anggaran beban pokok penjualan. Yang pertama ada pembelian barang dagang, lalu ditambah dengan persediaan barang dagang awal, di bawah
bawahnya ada persediaan barang dagang tersedia untuk dijual, lalu dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, dan yang terakhir ada anggaran beban pokok penjualan. Contoh 3. Setelah anggaran beban operasional disusun, manajemen PT Kencana Sari akan menyusun anggaran beban pokok penjualan untuk tahun 2008. Informasi-informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran beban pokok penjualan adalah sebagai berikut. 1. Informasi tentang perkiraan pembelian barang dagang tahun 2008 yang diperoleh dari anggaran pembelian barang dagang. Baik, selanjutnya ada data anggaran pembelian barang dagang. Jadi di sini sudah ada data yang sudah tersedia. Jadi berapa banyak perusahaan PT Kencana Sari yang melakukan pembelian terhadap barang dagang pakaian merek AX, BX, CY, dan DY. Jadi anggaran pembelian barang dagang untuk PT Kencana Sari itu membeli pakaian dengan merek-merek seperti AX, BX, CY, dan DY itu sebesar Rp2.849.130. Kemudian ada data persediaan barang dagang awal di tahun 2008 yang diperoleh dari anggaran pembelian barang dagang. Juga sudah tersedia data dari kuantitas persediaan awal dan harga belinya. Jadi untuk barang merek AX, kuantitas persediaan awalnya ada 1000, BX 500, CY 240, DY 350. Kemudian harga beli masing-masing produk dari merek yang sudah tersedia. Untuk AX sebesar 26.000, BX 39.000, CY 32.000, dan DY Rp50.000. Selanjutnya, yang ketiga ada data anggaran pembelian barang dagang menjanjikan terkait data persediaan barang dagang akhir untuk tahun 2008. Untuk kuantitas persediaan akhir dari produk pakaian merek AX itu sebesar 1.320, BX 660, CY sebesar 2.640, dan DY sebanyak 1.980. Dengan masing-masing harga beli untuk tiap-tiap produk AX 28.000, BX 42.000, CY 35.000, dan DY 55.000. Keempat, PT KS menggunakan metode FIFO untuk menghitung nilai persediaan barang dagang dan beban pokok penjualannya. Kemudian selanjutnya ada data anggaran beban pokok penjualan tahun 2008 untuk PT Kencana Sari, dan dalam tabel ini sudah dalam bentuk ribuan rupiah. Jadi di sini sudah ada data terkait pembelian barang dagangnya berapa, kemudian persediaan barang dagang awalnya, persediaan barang dagang tersedia untuk dijual, kemudian ada pengurangnya, yakni persediaan barang dagang akhir, dan dapatlah anggaran beban pokok penjualan. Jadi data-data yang sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya atau anggaran-anggaran sebelumnya itu disusun berdasarkan informasi yang sudah didapatkan untuk mendapatkan anggaran beban pokok penjualannya. Nah, jadi beban pokok penjualan dari PT Kencana Sari tahun 2008 itu didapatkan sebesar Rp2.653.830. Nah, kemudian ada penyusunan anggaran laba rugi. Jadi, anggaran laba rugi itu disusun untuk dapat memberikan informasi terkait penghasilan yang didapat oleh PT Kencana Sari apakah selama periode anggaran tertentu itu mendapatkan keuntungan atau justru malah mengalami kerugian.
di mana anggaran laba rugi ini disusun berdasarkan informasi-informasi anggaran induk yang sebelumnya sudah didapatkan atau yang sudah disusun. Jadi di sini ada laporan anggaran laba rugi pada tahun 2008 untuk PT Kencana Sari. Jadi di sini sudah terdapat data-data yang sudah didapatkan atau sudah disusun sebelumnya berdasarkan anggaran induk. Jadi di sini ada data penjualan yang didapatkan dari anggaran penjualan, kemudian ada beban pokok penjualan, kemudian ada laba atau rugi kotornya dari hasil penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Kemudian ada beban operasi, yakni laba rugi kotor dikurangi dengan beban operasi dapat laba rugi operasinya. Kemudian ada pendapatan beban lain-lain, ada laba sebelum pajak, kemudian ada pajak penghasilan dengan asumsi sebesar 30% untuk badan atau usaha PT Kencana Sari. Kemudian ada laba bersih, yakni totalnya untuk usaha PT Kencana Sari sebesar 1.854.344.730 rupiah.